Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya seluruhnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Para pendengar Sirah Nabawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam kisah Rasulullah bagian ke-110. Umi Nini ingatkan, jangan lupa apabila keluar rumah selalu ikuti prokes yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kita mulai bab 110. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW pun merasa terganggu. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum muslimin, siapa yang akan membelaku dari laki-laki yang telah menyakiti keluargaku dengan menyebarkan berita bohong? Demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali yang baik. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu telah menyebut nama seorang laki-laki, Sofwan, yang aku tidak mengenal yaitu kecuali sebagai orang yang baik." Berita bohong tersebut telah menyakiti hati Rasulullah SAW dan keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW datang mengunjungi Aisyah yang saat itu memang sedang dirawat di rumah orang tuanya. Aisyah menuturkan, kemudian Rasulullah SAW datang ke rumahku. Saat itu ayah ibuku berada di rumah. Ayah ibuku menyangka bahwa tangisku telah menghancur luluhkan hatiku. Sejak tersiar berita bohong itu, Rasulullah SAW tidak pernah duduk di sisiku. Selama sebulan, dia tidak mendapatkan wahyu tentang diriku. Ketika duduk, Rasulullah SAW membaca puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bersabda, "Ya Aisyah, aku telah mendengar mengenai apa yang dibicarakan orang tentang dirimu. Jika engkau tidak bersalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membebaskan dirimu. Jika engkau telah melakukan dosa, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobatlah kepadanya." Selesai Rasulullah SAW mengucapkan itu, tanpa kurasakan, air mataku bertambah bercucuran. Kemudian aku katakan kepada ayahku, "Ayah, berilah jawaban kepada Rasulullah SAW mengenai diriku." Ayahku menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab." Aku katakan pula kepada ibuku, "Ibu, berilah jawaban mengenai diriku." Dia pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab." Lalu aku berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kalian telah mendengarkan itu, sehingga kalian telah membenarkannya. Jika aku katakan kepada kalian bahwa aku tidak bersalah, Allah Maha mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Pasti kalian akan membenarkan aku. Demi Allah, aku tidak menemukan perumpamaan untuk diriku dan kalian, kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sebaiknya aku bersabar kepada Allah sajalah. Aku mohon pertolongan atas apa yang kalian lukiskan."
Air mata Abu Bakar pun berlinang ketika putrinya difitnah. Dia berkata, "Demi Allah, belum pernah disebut-sebut ada persoalan semacam ini pada masa jahiliyah. Padahal ketika itu orang tidak menyembah Allah. Tetapi sekarang pada masa memancarkan sinar kemuliaan Islam, orang-orang mengabarkan berita bohong seperti ini kepada keluarga kita." Firman Allah, setelah itu Aisyah berbaring di atas tempat tidur, ia dalam keadaan lemah. Saat itu mendadak Rasulullah SAW juga terkulai lemah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menurunkan firman-Nya. Keringat beliau bercucuran karena beratnya wahyu yang diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Surat An-Nur, surat 24 ayat 11. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Surat An-Nur, surat 24, ayat 12. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Surat An-Nur, surat 24, ayat 13. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Surat An-Nur, surat 24, ayat 14. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Surat An-Nur, surat 24, ayat 15. Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Surat An-Nur, surat 24, ayat 16. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Surat An-Nur, surat 24, ayat 17. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat An-Nur, surat 24, ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surat An-Nur, surat 24, ayat 19. Dan sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan tertimpa azab yang besar. Surat An-Nur, surat 24, ayat 20. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.
Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surat An-Nur, surat 24, ayat 21. Setelah menerima wahyu, Rasulullah SAW memandang Aisyah dengan tersenyum sambil bersabda, "Bergembiralah, ya Aisyah, sesungguhnya Allah telah membebaskanmu." Jadi firman Allah surat An-Nur dari surat 24 dari ayat 11 sampai dengan ayat 21. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semua pendengar Sirah Nabawiyah, itulah kisah pada hari ini. Maka jangan sekali-kali kita menyebarkan berita bohong. Apalagi apabila kita tidak mendengar sendiri, hanya katanya, janganlah kita melakukan. Karena dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 11 sampai 21, Allah sudah menegaskan kita akan menerima azab yang sangat besar di dunia maupun di akhirat. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Semoga semuanya bisa memahami Sirah Nabawiyah agar kita lebih mencintai baginda Rasulullah SAW. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.